Sejak berdiri secara resmi di Yogyakarta pada tanggal 6 September 1946, Partai Wanita Rakyat yang berasaskan ketuhanan, kerakyatan, dan kebangsaan telah menyusun sejumlah program perjuangan partai. Partai yang diketuai oleh Ibu Sri Mangunsarkoro selaku Ketua 1 dan Ibu M.D. Hadi Prabowo selaku Ketua 2 itu telah menetapkan program pekerjaan Partai Wanita Rakyat sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART partai seperti terangkum dalam buku Kepartaian dan Parlementaria Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan tahun 1954. Program-program tersebut meliputi program dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan pertahanan keamanan. Dalam bidang politik, Partai Wanita Rakyat telah menetapkan program untuk politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri ditujukan untuk membangkitkan dan mengorbankan jiwa perjuangan wanita-wanita rakyat agar dapat mendorong masyarakat dengan kuatnya ke arah pelaksanaan terbentuknya masyarakat Pancasila yang konsekuen sebagai jaminan keselamatan dan kebahagiaan rakyat seluruhnya. Selain itu, mempersiapkan dan melaksanakan masuknya wanita-wanita rakyat dalam badan-badan perwakilan rakyat pusat atau daerah dengan kesanggupan bertanggung jawab sepenuhnya. Sementara program politik luar negeri ditujukan untuk memperjuangkan politik luar negeri negara yang benar-benar berpedoman kepada pelaksanaan cita-cita Pancasila dan berdasarkan kedaulatan politik dan ekonomi sepenuhnya, serta memperjuangkan adanya kerjasama antara Indonesia dan negara-negara lain untuk menegakkan perdamaian dunia atas dasar kebebasan dan kedudukan yang sama. Dalam bidang ekonomi, Partai Wanita Rakyat telah menetapkan 4 program utama, yakni menghidupkan kembali cara hidup gotong royong dan kata mufakat yang memang menjadi dasar hidup kemasyarakatan asli dari bangsa Indonesia sebagai pangkal permulaan ke arah kemajuan ekonomi yang adil dan demokratis, menimbulkan aktivitas ekonomi seluruh wanita agar dapat menjamin kebebasan hidup kemanusiaannya sebagai wanita, membentuk kader-kader koperasi wanita dan mendirikan koperasi-koperasi wanita rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban sehari-hari, serta mengusahakan perlindungan penghidupan wanita-wanita rakyat terhadap segala penindasan ekonomi dari pihak yang kuat dengan menuntut pengadilan harga pasar dan menghapuskan pajak-pajak yang memberatkan hidup rakyat. Dalam bidang sosial, Partai Wanita Rakyat telah menetapkan 17 program, di antaranya mengadakan pemberantasan buta huruf di kalangan wanita rakyat, memperhatikan nasib janda-janda, buruh dan tani wanita, serta berusaha ke arah kekuatan dan ketabahan hidupnya sebagai manusia, memberantas perjudian, minuman keras dan madat, melaksanakan pendidikan budi pekerti dalam masyarakat supaya korupsi dalam seluruh sifatnya terberantas, serta menimbulkan semangat kejujuran dan gotong royong yang kuat, mengadakan koperasi-koperasi rumah tangga, serta mengadakan panti wanita. Dalam bidang kebudayaan, Partai Wanita Rakyat telah menetapkan 4 program utama, yakni turut memperkembangkan kebudayaan kebangsaan asli dari seluruh daerah Indonesia, mempelajari kesenian dan kesusastraan bangsa, menuntut supaya negara benar-benar menjamin kemerdekaan hidup kebatinan rakyat, serta mengadakan kontak dengan wanita-wanita dan ahli-ahli kebudayaan serta kebatinan yang progresif dari seluruh dunia beserta organisasinya. Dalam bidang pendidikan, Partai Wanita Rakyat telah menetapkan 4 program, yakni menuntut dan mengusahakan berlakunya garis-garis pendidikan wanita sesuai dengan jiwa Pancasila, menuntut dasar pendidikan keahlian sebagai dasar permulaan industrialisasi dalam masyarakat, menuntut supaya pendidikan jasmani untuk wanita-wanita disesuaikan dengan keadaan kesehatan wanita, serta menganjurkan mobilisasi seluruh tenaga guru. Dalam bidang pertahanan, Partai Wanita Rakyat telah menetapkan 3 program, yakni menuntut terbentuknya tentara Pancasila yang sebenarnya sebagai tentara pelindung rakyat, mengusahakan tambah luasnya pendidikan polisi wanita sebagai penjaga budi pekerti dan keselamatan anak-anak, serta mengusahakan adanya kesempatan bagi wanita untuk masuk tentara. Dalam perjalanannya, sejak didirikan pada tahun 1946 hingga menjelang pelaksanaan pemilu 1955, Partai Wanita Rakyat tidak memiliki perwakilan yang duduk dalam DPR RI, Kabinet Ali Satrul Amijoyo, maupun yang menjadi kepala perwakilan RI di luar negeri. Sementara pada pemilu 1955, partai ini juga belum berhasil menempatkan wakil-wakilnya di parlemen.